Bertemu kembali dengan Oseda Property. Kali ini kita akan membahas dengan judul Jangan Ragu Membeli Rumah yang Suratnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli atau sering disingkat dengan PPJB. Dokumen-dokumen yang harus Anda siapkan dari sisi penjual dan pembeli apa-apa saja, berikut akan kami berikan penjelasan kepada Anda agar Anda dapat mengerti. Ada beberapa calon pembeli yang belum paham dengan PPJB dan setelah mengetahui rumah yang mau dibelinya bukan sertifikat hak milik, langsung jadi ragu, takut ribet, dan akhirnya batal membeli. Contoh seperti rumah ini, pemiliknya membeli secara cash bertahap selama 2 tahun dengan surat PPJB. PPJB merupakan dokumen otentik yang dibuat oleh calon penjual dan calon pembeli. Perjanjian ini menjadi pengikatan di awal sebelum calon pembeli dan calon penjual membuat akta jual beli di hadapan pejabat pembuat akta tanah. Di saat terjadinya transaksi, maka dokumen yang harus perlu disiapkan penjual dan pembeli adalah sebagai berikut. Dokumen penjual. 1. KTP suami istri, lalu kartu keluarga, ketika akta nikah, lalu akta cerai atau kematian, lalu MPWP, ke-6 akta lahir, ke-7 surat ganti nama, jika Anda mengganti nama Anda dari A ke F. Lalu ke-8 perjanjian pranikah, akta pisah harta jika ada, yang tercatat di catatan sipil. Ke-9 surat keterangan dari kelurahan apabila tidak terikat perkawinan. Ke-10 kartu BPJS. Ke-11 surat kematian, akta kematian dengan dilampirkan keterangan waris, KTP ahli waris, akta kelahiran ahli waris, lalu MPWP ahli waris. Ke-12 jika penjual dan pembeli atas nama perusahaan, maka nomor 1 harus Anda siapkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dari PT atau CV tersebut. Lalu MPWP perusahaan. Ketiga, tanda daftar perusahaan. Keempat, SIUP. Kelima, domisili. Keenam, KTP atau NPWP susunan pengurus. Dan ketujuh, SK Menteri Kehakiman. Ke-13, kuasa jual. Apabila pemilik rumah memberikan kuasa untuk menjual kepada pihak lain dengan dilampirkan data lengkap penerima kuasa. Ke-14, surat persetujuan yang dilegalisasi oleh notaris. Apabila penjual dan penjual suami istri tidak dapat hadir pada saat penandatanganan pengalihan hak tersebut. Contoh, suami istri lagi tugas keluar kota atau keluar negeri sehingga diberikan kuasa kepada pihak lain. Lalu ke-15, kita harus siapkan PPJB yang asli dan addendum apabila bukan tangan pertama dari developer atau pernah ada perubahan pada saat pembelian pertama. Ke-16, kwitansi pelunasan yang asli dan bermaterai dari developer. Ke-17, bukti lunas KPR, surat pernyataan yang dikeluarkan oleh developer untuk bank apabila pembeli pertama menggunakan cara bayar KPR. Ke-18, kwitansi asli dari harga transaksi. Ke-19, bukti bahwa lunas PDAM, PLN, telepon, IPL
Nah, untuk hal ini Anda harus hati-hati. Harus Anda teliti bertanya ke pengelola klaster atau RT RW setempat, apakah ini sudah lunas pada bulan dan tahun berjalan, atau ada tunggakan pada tahun-tahun sebelumnya, supaya di kemudian hari tidak menjadi masalah. Nomor 20, PBB harus lunas sampai dengan tahun terakhir dengan membawa printout. Anda bisa meminta rekapnya di kantor KPP Pratama setempat. Lalu 21, materai. Anda juga siapkan materai 10.000, 5 sampai 7 lembar. Terima kasih Anda sudah komen dan subscribe untuk video ini. Lalu berikut dokumen pembeli. Harus ada KTP suami istri jika sudah berkeluarga, lalu kartu keluarganya harus ada, lalu kita siapkan akta nikah, surat nikah, NPWP, cukup si pembeli aja ya, cukup suami atau istri yang akan muncul namanya di sertifikat, lalu kartu BPJS. Pada pembahasan ini kami memberikan contoh rumah PPJB dengan developer, dengan pembelian secara tunai ataupun KPR. Jika pembelian secara tunai, maka penjual akan kena biaya pengalihan 1% dari harga PPJB di saat pertama dulu. Lalu Anda kena PPh final 2,5% dari harga jual rumah saat ini. Jadi jika Anda menjual harga rumah saat ini 2M, maka Anda akan kena 2,5%-nya. Lalu biaya AJB biasanya 2,5 juta sampai 10 juta. Biaya akta jual beli bisa nego ke notaris atau developer. Dan biaya ini juga harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Siapa yang menanggungnya, penjual atau pembeli, atau dibagi dua. Lalu si pembeli akan kena biaya perolehan hak tanah dan bangunan sebesar 5%. Lalu berikut kena juga PNBP, yaitu 1/1000 per mil dari nilai jual objek pajak yang ada di PBB ya. Biasanya di PBB itu ada di kertas PBB ada nilai NJOP-nya berapa, dari situ akan kena biaya perhitungan PNBP-nya yang ditanggung oleh pembeli. Jika belinya secara KPR, maka pembeli dengan KPR harus menyiapkan fotokopi PPJB, lalu fotokopi IMB, fotokopi sertifikat. Ini kita harus minta ke developer karena akan kita berikan ke bank yang akan kita ajukan KPR. Setelah ini selesai dan ada surat persetujuan dari bank pemberi KPR, baru bisa kita lanjut untuk tahap berikutnya. Setelah selesai itu, maka kita masuk tahap pembayaran pajak dan validasi pajak. Contoh di sebelah kiri, ini untuk pembayaran pajak, dan untuk validasi kita memerlukan waktu 5-7 hari kerja. Pembeli dan penjual harus punya password atau akun NPWP atau akun DJP online. Karena kita membayar ini secara online. Jadi jika Anda belum punya, Anda wajib mendaftarkan diri dulu supaya Anda punya akun atau passwordnya. Setelah ini tahap akhir. Di tahap akhir kita tinggal tanda tangan di depan developer dan notaris PPAT. Lalu setelah selesai nanti sertifikat akan muncul dan terbit atas nama pembeli. Waktu terbit sertifikat 3-8 bulan. Transaksi selesai.
sangat mudah untuk Anda bisa melakukannya dan tidak ribet. Jika ada hal lain yang perlu Anda ketahui, hubungi kami pada alamat di bawah ini. Terima kasih. Jika menurut Anda apa yang kami sampaikan penting dan bermanfaat untuk orang lain, kami berharap Anda bisa share ke teman-teman atau sahabat Anda. Terima kasih. Salam kembali dari Oro Property. Sukses untuk kita semua.